Teman-teman, kamu harus nonton ini. Salam sehat dan bahagia selalu. Nah, karena itu lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible, ya. Baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, Perjanjian Baru. Jadi lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu terkait dengan apa yang sesungguhnya sudah dibicarakan dalam kitab-kitab terdahulu tadi. Nah, kisah tentang Nabi Adam sampai Isa tentang penciptaan itu sesuatu yang tidak bisa diinvestigasi. Nah, tidak berarti Al-Quran bohong. Karena yang disampaikan Al-Quran memang bukan soal kebenaran historis. Jadi kita harus bedakan ini. Antara di satu sisi kebenaran historis, yang itu bukan sesuatu yang dibicarakan Al-Quran. Yang dibicarakan Al-Quran adalah model kebenaran literer atau kebenaran artistik. Gambar bahwa kisah-kisah dalam Bible atau post-biblical literature, literatur pasca Bible, itu kita melihat bahwa Al-Quran itu cenderung memodifikasi supaya cerita-cerita itu relevan untuk zamannya. Dan juga relevan dengan konteks teologis atau aspek-aspek teologi yang dipromosikan. Maka misalnya ya, Anda tidak akan temukan dalam Al-Quran kisah nabi-nabi yang bisa dipahami akan mendiskreditkan kesucian atau personality dari nabi-nabi itu gitu. Bahwa nabi dituduh zina misalnya ya. David itu kan dalam Alkitab disebutkan melakukan hubungan dengan istri orang lain gitu. Atau Nabi Nuh ya, yang dicerita mabuk kemudian telanjang dan seterusnya. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memodifikasi kisah-kisah gitu supaya relevan dengan konteks di zamannya. Karena Al-Quran itu punya satu konsepsi kenabian yang berbeda dengan yang dikembangkan dalam tradisi agama sebelumnya. Jika video ini berbeda dengan apa yang Anda pahami, kami sarankan untuk menyimak saja. Bagi yang mau belajar sejarah, mari kita dalami bersama. Jika ada yang keliru dalam video ini, mari kita bahas dan cari kebenarannya. Kamu hebat. Kajian Quran atau Quranic Studies itu kalau di Barat berkembang sudah cukup awal, ya, melebihi bidang studi tafsir. Ini mungkin salah satu perbedaan yang menarik antara studi yang dikembangkan oleh kawan-kawan di Indonesia atau di dunia Islam secara umum dan sarjana-sarjana di Barat, di Amerika, Eropa, dan seterusnya. Kalau di dunia Islam, termasuk di Indonesia, kajian tafsir itu relatif lebih berkembang dibanding kajian Quran. Ya, kita tahu bahwa sejak awal tafsir itu menjadi minat banyak sarjana-sarjana Muslim. Sejak abad kedua, abad pertama, abad kedua, dan seterusnya, tafsir itu menjadi kajian yang luar biasa mendominasi. Ya. Bahkan sampai sekarang itu ada tafsir yang sudah ditulis sejak, tafsir yang lengkap maksud saya, yang ditulis pada abad kedua. Jadi salah satu tafsir yang paling awal yang sampai kepada kita sekarang itu ditulis oleh Muqatil bin Sulaiman. Jadi Muqatil bin Sulaiman ini wafat tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ini adalah tafsir yang paling awal. Tentu ada tafsir-tafsir lain ya, yang juga awal, hanya tidak sampai, manuskripnya tidak sampai kepada kita sekarang.
Jadi tafsir ini memang satu disiplin keilmuan yang mendominasi dunia Islam sejak sangat awal. Dan rumusan tentang teori tafsir itu memang muncul lebih belakangan. Jadi ulama-ulama Muslim itu menafsirkan Al-Quran terlebih dahulu, kemudian merumuskan teori bagaimana menafsirkan Quran, atau yang disebut dengan ulumul Quran. Seperti kita tahu, kitab ulumul Quran yang paling awal yang sampai kepada kita sekarang adalah Al-Burhan, ya, kitabnya Az-Zarkashi, yang itu hidup abad ke-8 atau abad ke-14 Masehi, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Suyuti dengan Al-Itqannya dan seterusnya. Walaupun Suyuti sebenarnya menulis buku yang lebih awal dari Al-Itqan yang disebut dengan At-Tahbir fi Ilmi Tafsir. Ini buku yang tidak banyak dibahas di Indonesia karena kita lebih banyak fokus ke kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran dibanding kitab yang lebih awal. Padahal sebenarnya Suyuti itu menulis kitab tentang ilmu tafsir lebih awal dibanding Al-Itqan yang disebut dengan At-Tahbir fi Ilmi Tafsir. Itu. Nah, di barat sebaliknya. Di barat itu yang berkembang adalah studi Qur'annya, bukan tafsir. Ya. Bukan tidak berarti bahwa tidak ada minat tentang studi tafsir, tetapi perkembangan studi tafsir itu muncul agak belakangan dibanding minat terhadap studi Quran. Jadi Quran itu sudah cukup awal, jadi sejak abad ke-12 Al-Quran itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, bahasa Latin, kemudian diberi komentar, diberi catatan, itu dari abad ke-12. Jadi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Salah satu buku yang menarik tentang ini ditulis oleh kawan saya di sini di Notre Dame, namanya Thomas Berman. Itu menulis buku yang sangat bagus. Judulnya Reading the Quran in Latin Christendom. Membaca Al-Quran dari perspektif kerajaan Amerika Latin, kira-kira begitu. Karena Quran pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa adalah bahasa Latin pada abad ke-12 dan terus berkembang. Abad ke-12, abad ke-19 mungkin ada menandakan fenomena baru dalam studi Quran yang ditandai dengan bagaimana sarjana-sarjana barat menganalisis Al-Quran itu mengikuti paradigma Muslim. Jadi orang seperti Theodor Noldeke misalnya menulis tentang sejarah Quran. Jadi Anda bisa lihat yang dia tulis adalah Genische Quran. Jadi tentang sejarah Quran dalam bahasa Jerman itu memang mengikuti paradigma tradisi Islam. Jadi membedakan antara surat-surat Mekah, surat-surat Madinah, persis seperti mana dielaborasi oleh sarjana-sarjana Muslim. Jadi perkembangan ilmu tafsir memang baru belakangan mulai menarik minat sarjana-sarjana Muslim, sarjana-sarjana Barat. Minat karena saya menggabungkan 3 bidang, yaitu Quranic Studies dan Tafsir Studies tentu, kemudian sejarah dan isu-isu interfaith, maka buku ini sebenarnya ingin merekam bagaimana kita mengetahui konteks kelahiran Al-Quran. Ya, kita mengira bahwa kita tahu tentang tentang iklim kelahiran Al-Quran, kita merasa tahu, ya. Tetapi sesungguhnya pengetahuan kita tentang konteks kelahiran Al-Quran itu umumnya tidak didasarkan pada bukti-bukti historis. Nah, jadi saya ingin meneliti bagaimana kita sesungguhnya bisa mengetahui konteks kelahiran Al-Quran. Kita seringkali meyakini bahwa Al-Quran itu lahir di Mekah dan Madinah, dan audien Al-Quran itu digambarkan sebagai orang-orang musyrikun, ya, orang-orang yang menyembah berhala. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran, gambaran itu ternyata tidak terlihat, ya.
Al-Quran itu memang menyebut kata musyrikun, tetapi musyrikun dalam Al-Quran itu bukan dalam pengertian yang kita pahami, ya orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Al-Quran itu sama sekali tidak menyebut orang-orang Arab saat itu sebagai penyembah berhala. Ya. Kata-kata asnam, berhala dalam Al-Quran itu memang disebut, tetapi bukan diatribusikan kepada audien Al-Quran, melainkan kepada umat nabi-nabi terdahulu. Ya, maka kita familiar dengan cerita Nabi Ibrahim misalnya, yang disebutkan dalam Al-Quran menghancurkan patung-patung yang dibuat oleh bapaknya. Nah, hal-hal seperti itu tidak tergambar dalam audien Al-Quran sendiri. Ya. Jadi saya ingin mengetahui konteks Al-Quran ini apa kira-kira. Nah, teman-teman, kalau kita membaca Al-Quran, ternyata Al-Quran itu sepertinya lahir dalam iklim keagamaan yang lebih ragam, yang lebih pluralistik. Nah, karena itu lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible. Ya, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible, atau Alkitab Ibrani, ataupun New Testament, Perjanjian Baru. Jadi lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu terkait dengan apa yang sesungguhnya sudah dibicarakan dalam kitab-kitab terdahulu. Ya. Dan ini sebenarnya memberikan indikasi bahwa audien Al-Quran itu sudah familiar dengan kandungan Alkitab. Ya. Maka Anda mengetahui cerita-cerita tentang Adam, tentang penciptaan, nabi-nabi, kisah-kisah misalnya dari cerita tentang banjir ketika Nabi Nuh, pengorbanan Kabil dan Habil dan seterusnya. Itu kisah-kisah yang sebenarnya sudah direkam dalam kitab suci agama terdahulu. Dan yang menarik adalah ketika menceritakan kisah-kisah itu dari Adam hingga Isa, Al-Quran itu cenderung mendeskripsikannya secara sangat-sangat singkat. Tidak ada cerita yang detail. Ya. Nah, itu berarti bahwa audien Al-Quran itu sudah tahu detailnya. Sehingga Al-Quran itu tidak menceritakan yang detail. Karena tidak ada gunanya menceritakan detail. Audiennya sudah tahu. Ya. Nah, dari gambaran itu saja gitu teman-teman, itu sudah membuktikan bahwa audien Al-Quran itu adalah kelompok masyarakat yang multi-religious. Mereka mengetahui kisah-kisah dalam Alkitab. Ya. Dan ini berarti anggapan bahwa Al-Quran itu lahir dalam iklim yang paganistik itu tidak terkonfirmasi dari teks-teks Al-Quran sendiri. Nah, kenapa ini penting? Ini penting karena membuktikan Al-Quran itu bisa dijadikan sumber yang reliable, yang dapat dipercaya untuk melihat konteks kelahiran Islam awal. Nah, kita perlu tahu, kita tidak punya data dokumentasi yang tertulis yang sezaman dengan Nabi, kecuali Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah sumber primer untuk mengetahui konteks kelahiran Al-Quran. Jadi ketika saya mengatakan bahwa jadi bab kedua dari buku ini, jadi ada 4 bab yang berbicara tentang Al-Quran dan tafsir, yaitu bab kedua,
ketiga, keempat, dan kelima. Jadi bab kedua itu berbicara tentang apakah Al-Quran bisa dijadikan sebagai sumber sejarah untuk meneliti kemunculan Islam. Bab kedua berbicara tentang perkembangan ortografi, huruf-huruf Arab dalam Al-Quran, dan juga studi tentang manuskrip. Ini salah satu bidang yang sekarang semarak, ya. Studi tentang manuskrip-manuskrip yang tersimpan di berbagai perpustakaan di dunia. Dari Kairo ke Istanbul, Paris, Saint Petersburg, Samarkand, dan seterusnya. Sekarang ini menjadi bagian subbidang studi Al-Quran yang cukup semarak, yaitu mengkaji tentang manuskrip-manuskrip Al-Quran, yang saya kira juga bisa Anda baca di bab ketiga. Itu salah satu bab favorit saya, bab ketiga tentang studi manuskrip Al-Quran. Kemudian bab keempat itu meneliti tentang bukti internal Al-Quran sendiri yang menceritakan tentang konteks kelahirannya. Dan yang kelima itu tentang apakah kita bisa menjadikan tafsir sebagai bukti historis atau sebagai sumber sejarah untuk mengetahui konteks Al-Quran. Saya kira 4 itu ya yang relevan untuk kita diskusikan pada sore ini, karena secara khusus berbicara tentang Al-Quran dan berbagai studi di bidang itu, juga tentang perkembangan studi tafsir, baik di kalangan Muslim ataupun sarjana-sarjana Barat. Nah, jadi kembali ke yang tadi saya katakan, Al-Quran itu memang sumber primer yang dapat kita gunakan untuk meneliti iklim kemunculan Islam awal. Hanya persoalannya adalah, atau sebelum saya berbicara tentang persoalan yang rumit, adalah ketika saya berbicara tentang sumber sejarah, itu bukan berarti bahwa apa yang ada dalam Al-Quran ketika berbicara tentang kisah para nabi misalnya, itu sebagai sejarah. Bukan itu yang saya maksud, ya. Bukan bahwa apa yang disebutkan Al-Quran tentang sejarah Nabi Musa, Adam, penciptaan, Nabi Nuh, sampai Isa, itu adalah cerita tentang sesuatu yang historis. Bukan itu maksud saya. Ini saya perlu menjelaskan sepertinya. Ketika saya mengatakan bahwa itu bukan sejarah, tidak berarti Quran itu bohong. Jadi kebalikan dari kebenaran itu bukan kebohongan, karena kebenaran itu sebenarnya bisa kita secara simplistis bedakan dalam 2 hal ketika bicara tentang teks Al-Quran dalam kaitan dengan sejarah. Pertama yang kita bisa sebut sebagai kebenaran historis, ya. Jadi sejarah itu adalah deskripsi tentang masa lalu yang bisa diinvestigasi bahwa itu benar-benar terjadi. Nah, kisah tentang Nabi Adam sampai Isa, tentang penciptaan, itu sesuatu yang tidak bisa diinvestigasi. Nah, tidak berarti Al-Quran bohong. Karena yang disampaikan Al-Quran memang bukan soal kebenaran historis. Jadi kita harus bedakan ini. Antara di satu sisi kebenaran historis, yang itu bukan sesuatu yang dibicarakan Al-Quran. Yang dibicarakan Al-Quran adalah model kebenaran literer atau kebenaran artistik. Kalau dalam bahasa Arabnya itu bisa disebut dengan al-haqiqah al-adabiyah. Jadi ada 2 hakikah, ya. Ada 2 kebenaran. Yang pertama adalah al-haqiqah at-tarikhiyah, kebenaran historis. Itu bukan yang dibicarakan Quran. Yang kedua adalah al-haqiqah al-adabiyah. Jadi kebenaran artistik, kebenaran literer. Jadi tujuan Quran bukan menceritakan narasi masa lalu sebagai kebenaran historis, tetapi supaya pembaca Al-Quran mengambil pelajaran, ya, dari narasi-narasi tentang masa lalu.
termasuk yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran itu yang disebut dengan narasi narasi eh, eh, pengazaban terhadap perilaku salah, yang dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan punishment narrative. Jadi kan nabi-nabi dalam Al-Quran itu digambarkan, setiap nabi narasinya itu sama. Mereka adalah orang-orang pilihan yang diutus kepada satu kaum. Sebagian kaum itu menerima ajaran mereka, dan sebagian dan terbanyak itu menolak. Mereka yang menolak itu diancam dengan siksaan. Itu yang disebut dengan punishment naratif yang mendominasi cerita-cerita dalam Al-Quran terkait masa lalu. Nah, cerita-cerita itu bukan soal sejarah, tapi soal literer, soal artistik, bagaimana atau soal adabiah dalam bahasa Arab. Bagaimana pembaca Al-Quran itu mengambil pelajaran, mengambil mau'izah. Artinya, sebagaimana umat terdahulu diancam, disiksa kalau menolak ajaran Nabi mereka, maka audien Al-Quran pun akan diancam dengan siksaan jika mereka menolak ajaran Nabi Muhammad. Jadi itu sebenarnya pesan inti Al-Quran. Jadi bukan soal al-haqiqah at-tarikhiyah. Jadi ketika saya mengatakan Al-Quran sumber sejarah, yang saya maksud adalah ketika Al-Quran berbicara tentang konteks kelahirannya sendiri, bukan tentang masa lalu. Ya. Nah, problemnya adalah, ini yang saya ingin masuk, problemnya adalah Al-Quran itu sedikit sekali berbicara tentang konteks kelahirannya. Nah, ini yang menjadi problem sebenarnya di sini. Iya betul, Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai sumber sejarah yang primer, yang paling awal, karena kita tidak punya sumber lebih awal dari Al-Quran. Problemnya adalah Al-Quran itu sedikit sekali berbicara tentang isu-isu kontemporer di zamannya, isu-isu yang sezaman. Itu sedikit sekali. Memang kita mempunyai bayangan banyak sekali gitu yang dibicarakan Al-Quran tentang konteks zamannya. Nah, ketika kita berkeyakinan seperti itu, kita sebenarnya telah dipengaruhi oleh sumber-sumber yang ditulis belakangan, bukan dari teks Al-Quran sendiri. Saya berikan satu contoh supaya konkret. Misalnya surat Al-Fil, ya, surat tentang gajah. Ara'aital ladzi alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya. Tidakkah kalian melihat apa yang terjadi dengan orang-orang pemilik atau disebutkan sebagai penunggang gajah, itu kan dalam Al-Quran. Surat Al-Fil itu biasanya diasosiasikan dengan kelahiran Nabi. Ya, jadi satu masa di mana terjadi penyerangan terhadap Mekah oleh orang-orang dari Yaman dipimpin oleh Raja Kristen Abraha. Itu yang kita pahami dari sumber-sumber belakangan, yang itu sebenarnya tidak terkonfirmasi di Quran sendiri. Jadi ketika kita mengasosiasikan ayat atau surat tertentu dengan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi, sebenarnya lebih dibentuk oleh keyakinan belakangan. Nah, sekarang baru orang tahu bahwa penyerangan Abraha itu tidak ada kaitannya dengan kelahiran Nabi. Karena peristiwa penyerangan dari bukti-bukti otentik yang sekarang bisa ditemukan, karena penyerangan Abraha ini sekarang sudah ditemukan dokumen atau inskripsi tulisan di atas bebatuan, ditemukan misalnya di Sungai Moregan, di dekat Najat di sana, yang ditulis inskripsi atau batu tulis ini ditemukan dalam suatu sumur. Itu ternyata ditulis
hampir sezaman dengan peristiwa penyerangan Abraha. Dan ternyata disebutkan dalam inskripsi itu bahwa penyerangan ke daerah Arab, Taif, itu terjadi pada tahun 550-an. Padahal diyakini Nabi Muhammad itu lahir pada 570 kan. Beliau wafat tahun 632 dalam umur 62 atau 63 tahun. Jadi kalau dirunut ke belakang dari wafatnya Nabi pada tahun 632, maka diasumsikan Nabi Muhammad itu lahir pada tahun 570. Padahal penyerangan tentara Abraha itu terjadi pada tahun 550. Jadi sekitar 20 something tahun ya sebelum kelahiran Nabi. Nah, kita sekarang mulai menyadari bahwa penyerangan Abraha atau penyerangan yang dipimpin atau tentara penunggang kuda itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa kontemporer di zaman Nabi. Kita baru nyadar sekarang itu tidak ada. Jadi surat Al-Fil itu tidak berbicara tentang isu-isu yang sezaman dengan Nabi. Ya. Nah, kita baru menyadari tentang itu. Jadi kembali ke soal yang tadi saya katakan tadi, persoalannya adalah kalau kita melihat Quran sendiri, sedikit sekali Al-Quran itu berbicara tentang konteks-konteks yang sezaman dengan dirinya. Jadi walaupun Quran bisa dijadikan sebagai sumber paling awal, yang reliable, yang bisa dipercaya, tetapi hanya sedikit saja yang berbicara tentang konteks zamannya. Memang Al-Quran menyebut beberapa kalimat, ya, seperti kata Yasrib, kata Mekah, kata Hunain, kata Uhud, itu muncul dalam Al-Quran. Tetapi sangat generik sifatnya. Jadi Al-Quran itu tidak menyebut bahwa Quran itu muncul di Mekah, atau Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, kemudian hijrah di Madinah, itu tidak ada. Ya. Nah, karena itu, walaupun Al-Quran ini reliable, dapat dipercaya, karena ini sumber paling awal yang sampai kepada kita, tetapi menjadikan Al-Quran sebagai sumber sejarah perlu satu metodologi tertentu. Ya, memang sangat signifikan bahwa Al-Quran itu menyebut kata Yasrib misalnya, menyebut kata Mekah, dan kadang disebut dengan Bakkah. Ya. Tetapi sejauh mana kita bisa mengetahui iklim kelahirannya, konteks kelahirannya, kalau kita hanya bersandar pada Quran. Jadi diperlukan sumber-sumber lain untuk bisa mengetahui konteks Al-Quran. Tapi saya ingin hanya fokus pada Quran saja. Ya. Nah, yang saya kira cukup signifikan kalau kita melihat bukti internal dari Quran sendiri, yang ini saya diskusikan di bab ke-5, saya kira, adalah cara Al-Quran menarasikan termasuk kisah-kisah terdahulu. Ya, misalnya ketika menarasikan Adam, penciptaan Adam, kita menarasikan Nabi Nuh, ketika menarasikan Ibrahim, bahkan kisah-kisah yang sebenarnya tidak dimuat dalam Bible, tapi dalam kitab-kitab legendary yang muncul belakangan, itu yang tergambar kalau kita membaca dengan detail, dengan hati-hati, itu tergambar bahwa kisah-kisah dalam Bible atau post-biblical literature, literatur pasca Bible, itu kita melihat bahwa Al-Quran itu cenderung memodifikasi supaya cerita-cerita itu relevan untuk zamannya. Dan juga relevan dengan konteks teologis atau aspek-aspek teologi yang dipromosikan. Maka, misalnya, ya, Anda tidak akan temukan dalam Al-Quran kisah nabi-nabi yang bisa dipahami akan mendiskreditkan
apa kesucian atau personality dari nabi-nabi itu gitu. Bahwa nabi dituduh zina misalnya ya. Eh, apa namanya? David itu kan apa dalam Alkitab disebutkan melakukan hubungan dengan istri orang lain gitu. Atau Nabi Nuh ya yang dicerita mabuk kemudian telanjang dan seterusnya. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memodifikasi kisah-kisah gitu supaya relevan dengan konteks di zamannya. Karena Al-Quran itu punya satu konsepsi kenabian yang berbeda dengan yang dikembangkan dalam tradisi agama sebelumnya. Ya. Jadi kalau dalam tradisi Kristen dan Yahudi, nabi-nabi berbuat salah itu sesuatu yang biasa, ya. Karena mereka kan manusia biasa, ya. Bedanya ya mereka berkomunikasi dengan Tuhan saja, tidak lebih. Mereka adalah manusia biasa, bisa melakukan kesalahan, bisa berbohong. Nah, karena mereka manusia biasa dan karena itu diyakini oleh orang-orang Kristen dan Yahudi, mereka itu bisa ditiru. Ya. Kalau mereka malaikat, loh siapa yang bisa meniru? Itu. Nah, bedanya nabi-nabi itu ya dibimbing Tuhan. Itu. Uh, nah, Islam itu Al-Quran itu punya satu pandangan tentang nabi dari sudut pandang yang lain, bahwa nabi ini adalah manusia pilihan. Makanya Nabi Muhammad itu salah satu nama yang diasosiasikan kepada beliau itu kan Al-Mustafa. Jadi orang-orang yang memang dipilih, ya. Um, Inna istofainaka. Jadi Tuhan itu memilih, ya, memilih orang-orang tertentu yang dianggap punya kepribadian yang terjaga lah kira-kira. Walaupun konsep kemaksuman itu berkembang belakangan, tapi memang ada persepsi dalam Al-Quran bahwa nabi-nabi itu adalah orang-orang pilihan. Nah, karena itu Anda tidak akan temukan dalam Al-Quran orang-orang nabi-nabi yang melakukan tindakan yang bisa dianggap mencederai personalitinya. Tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kisah-kisah tentang Nabi Nuh yang minum mabuk segala macam itu tidak ada dalam Al-Quran, ya. Nah ini maksud saya. Jadi walaupun Al-Quran itu berbicara sangat sedikit tentang konteks kelahirannya, tetapi kita tahu bahwa Al-Quran mempromosikan atau mengajukan satu konsepsi teologis tentang ketuhanan, tentang konsepsi kenabian yang berbeda dengan apa yang dikembangkan dalam tradisi sebelumnya, yang itu relevan dengan konteks zamannya. Nah, karena itulah kita bisa memahami, ini poin saya, bahwa walaupun Al-Quran itu memang betul berbicara tentang konteks kelahirannya yang sangat minimal, tetapi membaca keseluruhan Al-Quran, kita akan memperoleh gambaran tentang siapa kira-kira audien kitab suci kaum muslim ini. Jadi itu kalau kita membaca bukti-bukti internal sendiri, ya. Jadi walau saya tadi sebutkan lebih dari 2/3 Al-Quran itu berbicara tentang kisah-kisah masa lalu. Nah, jumlah yang banyak itu, gitu, kalau kita baca secara teliti, itu juga memberikan indikasi tentang konteks kelahiran Al-Quran sendiri. Karena Al-Quran cenderung memodifikasi, kemudian mengajukan satu bentuk reformasi, ya. Reformasi itu kan dari kata reform, form itu kan bentuk, jadi membentuk ulang maksudnya konsep-konsep lama untuk audien baru yang dihadapi oleh Al-Quran. Nah, tentu pembahasan dalam bukti-bukti internal itu lebih kaya, lebih nuans dibanding yang sekarang saya presentasikan ini, karena tujuan saya hanya ingin menggambarkan
untuk teman-teman, kira-kira apa isi buku ini terkait dengan Al-Quran ya. Nah, Terima kasih untuk Profesor Munim Sirri untuk pemaparannya. Sangat menarik. Menjadi catatan bagi kami, jika benar Al-Quran telah memodifikasi kisah nabi-nabi terdahulu untuk kepentingan pada masa itu dengan alasan supaya lebih relevan. Berarti ada yang hilang dalam kisah nabi-nabi itu. Apakah ini dapat diterima? Saya undang teman-teman untuk membahasnya di kolom komentar.